Halo teman-teman, welcome to Tips Bangun Rumah bersama saya Faris. Di channel ini kita akan bahas tips bangun rumah murah, tips renovasi rumah murah, tips membeli rumah baru atau bekas, pokoknya semua tentang dunia properti. Makanya jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Enjoy the video. Assalamualaikum, halo saya Faris. Kembali lagi di channel Tips Bangun Rumah. Semua orang bisa punya rumah, amin. Teman-teman, terima kasih telah mengklik video ini ya. Bagi teman-teman yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Bagi teman-teman yang menonton video ini, saya doakan semoga teman-teman bisa memiliki rumah impiannya segera. Amin, amin, ya rabbal alamin. Oke teman-teman, saat ini saya sedang berada rumah ya. Yang dibangun ini di atas sawah, tanah sawah dulunya. Jadi sebelum ini dibangun di atas tanah sawah. Dan ini rumah yang berukuran 36. Nah, seperti apa sih treatmentnya kalau misalkan bangun rumah di tanah yang lembek atau tanah sawah? Ayo kita review. Let's go! Teman-teman, saat ini kita sedang berada di depannya ya. Jadi di depan rumahnya ini dulunya nih sawah. Ya, kita bisa lihat dari kiri kanannya. Yuk, kita dari samping. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya bahwa di sini ini ada pondasi batu kali teman-teman. Jadi sebelum ini proses rumahnya dibangun ya, itu dibikin dulu kiri kanannya pondasi batu kali. Ini kurang lebih untuk mencapai tanah sawah kan seperti di sini ya, bisa dilihat ya bahwa tanah sawah kan lembek tuh. Itu harus dicari titik kerasnya teman-teman. Jadi itu mungkin pakai bambu ditekan sampai paling bawah sampai kerasnya seberapa. Nah, kebetulan untuk di tanah sini itu titik kerasnya 70 cm di bawah tanah sawah. Jadi ini kita gali sampai 70 cm ya. Terus dikasih batu kali ya, terus dikasih campuran plesteran. Dan kemudian di atas dari tanahnya itu ke atasnya 70 cm teman-teman. Jadi total 1,4 meter. Untuk diameter bawahnya itu lebarnya 60 cm dan di atasnya diameternya 30 cm yang di sini. Dan itu dipondasi keliling ya sebelum dibangun. Nah, kemudian kan untuk dalamnya nih, nah itu harus diuruk nih tanahnya. Nah, ini tanahnya kemudian diuruk sekitar 20 rit diuruknya ya. Kemudian setelah diuruk ini itu kita juga melakukan pemadatan teman-teman. Jadi kemarin kita sewa ekskavator ya, itu per jamnya itu sekitar 225.000 dengan PC 225 itu kita sewa dengan sistem borongan. Kemudian pinggir-pinggirnya itu dirapikan sekaligus pengerasan. Jadi ditekan dengan ekskavator. Jadi tanahnya biar kenapa? Biar padat. Karena kalau misalkan rumahnya tanahnya nggak padat, itu nanti hasilnya nggak bagus teman-teman, nggak maksimal. Jadi ini memang harus dicari titik kerasnya dulu. Dari titik keras itu digali dan juga dibikin pondasi keliling seperti ini, pondasi batu kali. Oke, yuk kita bahas fasadnya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya bahwa ini memang pemiliknya request menggunakan dengan genteng tanah liat ya. Genteng tanah liat ini punya beberapa kelebihan ya. Jadi memang ada yang bilang untuk dalamnya lebih adem, kemudian lebih murah juga karena harga per satu lembarnya itu, satu gentengnya itu harganya Rp1.600 di Jogja ini. Nah, kalau misalkan genteng beton biasa itu harganya sekitar paling murah 4.700 sampai 6.000-an, teman-teman. Nah, di sini kita bisa lihat ya, kalau misalkan untuk karpotnya ini pakai tali air biasa karpotnya. Dan ini untuk membuat karpotnya ini pertama dicor dulu teman-teman, ya, dicor 5 cm pakai coran biasa, terus nanti rabat betonnya 5 cm di ke atas. Ya, ini untuk menghemat biaya juga teman-teman. Jadi, ini kurang lebih penggunaan sekitar 6 sak semen, terus pasirnya itu kurang lebih 1 kol ya atau 1 meter kubik dan batu splitnya kurang lebih setengah kol. Nah, dengan dikasih tali air ini untuk biar hasilnya bagus, itu nanti untuk pinggiran 2 cm kiri kanan dari tali airnya itu diberikan acian teman-teman. Nah, di tengah-tengahnya nanti dikasih kuas. Biar apa? Biar nanti awet. Jadi jangka panjangnya bagus dan ini nggak gampang pecah kalau misalkan kelindas sama ban mobil dan lain-lain. Nah, tadi berhubungan lagi dengan genteng ya. Kan teman-teman bisa lihat di sini. Nah, ini juga sama nih teman-teman. Minusnya dari genteng tanah liat. Jadi ketika misalkan nanti kena diguyur hujan, ini kan sudah dicat nih full. Kebetulan ini pakai cat Jotun Outdoor. Itu dia akan meninggalkan bekas-bekas ini nih.
bekas-bekas hitam-hitam ini, karena kan genteng itu kan dibakar ya, dipanggang di oven, sehingga hasil daripada ovenannya itu bakal menetes dan membuat hasil seperti ini. Jadi kalau misalkan teman-teman emang mau dapat iritnya memang bagus ini, cuman kalau misalkan mau hasilnya maksimal itu juga lebih bagus pakai genteng beton ya. Nah, untuk kita lihat depannya ya. Untuk depannya ini bagus ya. Jadi karena memang ini rumahnya dibangun oleh renovasi 9% dengan sistem cost and fee 9% dari RAB. Itu dikasih, kita lihat bisa di sini bahwa ada tiang-tiang yang kokoh nih teman-teman ya. Pengerjaan juga rapi. Ada tiang-tiang yang kokoh. Kemudian dikasih banyak jendela-jendela yang terbuka ya. Jadi ini untuk pencahayaan, sirkulasi cahaya di dalam sangat bagus. Terus juga diberikan roster teman-teman ya. Diberikan roster untuk sirkulasi udaranya. Jadi udaranya biar keluar masuknya juga bagus. Nah, pintu kita bisa lihat ini pintunya juga cukup tinggi. Ini menggunakan pintu jati KW3 ya, dengan tinggi kurang lebih 2,2 meter ya. Ini kusennya menggunakan kusen aluminium teman-teman ya, menggunakan kusen aluminium dan ketebalan kurang lebih di angka 3 cm ya. Dan ini handle-nya juga pakai merek Sorento. Ini bagus teman-teman, dengan garansi 5 tahun. Jadi kalau misalnya teman-teman mau beli rumah atau mau bikin rumah, cari kalau bisa, ini kan pintu nih bakal kepake terus ya handle-nya ya. Jadi cari yang bergaransi teman-teman. Garansinya ya ada yang 5 tahun, ada yang 10 tahun, ada yang 25 tahun, dan lifetime warranty. Jadi tergantung brand, tergantung merek. Yuk kita lihat dalamnya. Nah, oke, kita sudah masuk ke dalamnya ya. Jadi kalau misalkan untuk dalamnya teman-teman, ini kita bisa lihat ya. Ini diperuntukkan untuk membuat ruang tamu ya. Jadi untuk ruang tamu dikasih kursi atau sofa L. Dan ini bisa dilihat sendiri bahwa jendelanya banyak banget teman-teman. 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 jendela. Kemudian juga pintu untuk selain pintu masuk, masih ada 2 pintu lagi, yaitu pintu sini, pintu ruang samping. Jadi bisa melihat pemandangan sawah ya. Pemandangan sawahnya juga bagus. Dan juga ada pintu belakang. Nah, ini pintu belakang dikasih motif kaca ya. Dan bisa ngelihat langsung ke belakang gitu loh. Nah, saya mau kasih tahu bahwa teman-teman di sini juga kalau misalkan plafon ya, itu di sini kita lihat plafonnya tuh ada listnya. Jadi kesannya juga bagus ya, kesannya bagus. Oke. Kemudian juga rumah ini pemiliknya menginginkan pakai yang biar hemat juga, itu pakai keramik ya. Jadi pakai keramik ukuran 40 x 40. Ini harga per meter perseginya sekitar 65 ribuan. Terus juga dikasih plin sampingnya. Dan juga dikerjakan, ini ada tali airnya nih. Dan dikerjakan halus nih. Jadi hasilnya bagus teman-teman, rapi. Nah, untuk stop kontak ini menggunakan saklar ganda sama single sama ganda. Ini yang ganda kalau misalnya teman-teman beli di online mungkin harganya sekitar 16.000. Yang single mungkin harga sekitar 12.000 rupiah. Pakai broko tuh udah untuk kelas di orang-orang umumnya tuh udah bagus lah, termasuk bagus ya. Jadi jangan mendingan menurut saya kalau untuk yang sering dipakai itu pilih merek yang bagus saja. Nah, kemudian kita lihat di sini ya. Di sini juga lampunya pakai yang kekinian ya sekarang ya. Jadi pakai cup down light. Itu kalau misalnya teman-teman beli di online, di Shopee, Tokopedia atau Bukalapak, harganya mungkin di angka 30 ribuan teman-teman. Jadi harga mungkin sekitar ada yang 28, ada yang 30, ada yang hampir, nanti tergantung besar kecilnya. Apakah yang 4 in, 5 in, dan seterusnya. Yuk, nah di sebelah sini, ini kita memang ibunya request karena rumah siap bangun ini hanya minta untuk 1 kamar tidur, ya. Jadi di sini ada 1 kamar tidur, ya. Jadi 1 kamar tidur ini ukurannya kurang lebih di angka 3 x 3 meter, ya. Sama ada untuk pencahayaan bagus sekali ya, karena ada 3 jendela, ada rosternya juga. Di situ juga disediakan colokan kalau misalkan ke depan mau pakai AC juga bisa. Ya, di sini bisa kita lihat muat untuk 3 lemari yang 3 pintu. Di sini juga untuk ranjangnya udah bisa yang queen size. Ya, jadi cukup besar, cukup mumpuni dan cukup oke. Nah, kita lanjut ke ruang sebelahnya. Nah, ibunya juga pengen untuk ruangan di sini ini adalah bisa dipakai untuk entah ruang makan ataupun ruang sholat. Jadi musola bisa dipakai di sini. Ya.
Kemudian kita lanjut ke kamar mandi. Nah, ini teman-teman kamar mandi. Ini memang untuk biar menghemat ya. Jadi pakai pakai pintunya ini yang aluminium tapi yang low price, yang mungkin harganya sekitar 200 sampai 300 ribuan per ini. Cuman kalau saran saya sih, karena ini dipakai terus, sebenarnya harusnya pakai yang bagus sekalian, yang agak mahal nggak apa-apa, yang harga 700-800 ribu itu di Mitra 10 sudah bagus, udah pakai kunci, dan itu juga awet sih, insya Allah. Pakai pintu PVC yang bagus itu loh. Kalau yang murah kan ada juga yang harga cuma 250 ribu tuh ada juga. Nah, kita lihat di dalamnya nih. Jadi di dalamnya itu ini dikasih motif keramik yang untuk dini ya, ukuran 25 x 40 cm, ketinggian 1,6 meter. Ya, jadi dikasih tali air juga nih, bagus. Dan di sini juga dikasih bofon ya untuk sirkulasi udara dengan cahaya masuk. Di atasnya juga kita bisa lihat di situ ada manhole untuk orang perbaiki listrik. Kemudian kita juga di sini ada lantai keramiknya itu ukuran 25 x 25 nih. Ya, ukurannya harga 60 ribuan juga per meter perseginya. Oke, lanjut kita ke ruangan belakang. Yuk, kita buka. Nah, untuk ruangan belakang, kita bisa lihat ya, bahwa di sini, ini ada dapur terbuka, teman-teman. Dapur kotor, dapur terbuka, itu dikasih sink, ya. Ini mereknya Royal, teman-teman. Mereknya Royal ini termasuk merek bagus untuk cucian piring, karena dia stainless steel. Harganya murah, teman-teman. Kalau misalnya mau beli, sekitar 350 ribu rupiah. Itu di toko bangunan terdekat juga ada, sudah ada sayapnya juga. Nah, ini untuk menghemat, tips dan trik kalau misalkan mau beli sink seperti ini, atau untuk kerannya, ini bisa pakai, ini bisa dua macam teman-teman ya, bisa air yang menyebar atau air satuan. Itu harganya nggak mahal teman-teman, mulai 60 ribu di online sampai 80 ribu rupiah. Nah, di sini juga misalkan nanti bisa dikasih rak piring, di sini buat kompor ya, ada kompornya, tempat kompornya juga bisa dipasang di sini. Nah, terakhir saya mau kasih lihat bahwa di sebelah sini ya, dikasih toren ya ibunya, karena memang di sini pakai air sawah, jadi dia pakai air sumur, ditarik dibuang ke air toren sini. Nah, ini untuk pembuatan besi ini kurang lebih penyangganya kurang lebih di angka 3 jutaan. Kemudian tips dan trik dari saya, bahwa tadi saya juga udah ngecek bahwa air dari keran, karena ini memang basically dari ini ya, jadi memang airnya dari air tanah ya, bekas sawah, sehingga airnya lebih keruh. Jadi kalau misalkan teman-teman memang bangun rumah di sawah dan memang ada berkesempatan jalurnya pakai PDAM, kalau bisa pakai PDAM, ataupun nanti sebelum ini dikasih filter teman-teman. Jadi filter tambahan itu bisa beli di material terdekat juga ada, yang material modern itu bisa dikasih filter, sehingga nanti airnya di sini nggak keruh gitu loh teman-teman. Oke, kurang lebih seperti itu dulu penjelasan dari saya dari channel tips bangun rumah. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih teman-teman telah menonton. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.